Halo, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa dunia ini kok kayaknya makin kacau, makin nggak adil aja ya? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal lihat dua cara yang benar-benar beda buat ngejelasin kenapa semua itu bisa terjadi. Ini nih pertanyaan dasarnya. Jadi, kalau dunia ini rasanya rusak, siapa dong yang salah? Apa ini semua gara-gara ada kekuatan gaib yang lagi mainin kita? Atau jangan-jangan ini murni salah sistem yang kita buat sendiri? Jawabannya ternyata bisa beda banget. Dan pilihan jawaban kita itu, wah, itu yang bakal nentuin kita bakal ngapain selanjutnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal kenalan dulu sama dua sudut pandang ini, terus kita bedah satu-satu, bandingin, dan di akhir kita coba tarik benang merahnya. Jadi, di satu kudu, kita punya penjelasan yang sifatnya teologis. Semua yang terjadi di dunia ini dilihat sebagai bagian dari ramalan akhir zaman. Nah, di kubu satunya, kita punya cerita yang jauh lebih membumi. Sebuah studi kasus tentang gimana satu aja kebijakan pemerintah bisa jadi pemicu bencana berantai. Kita mulai dari yang pertama ya, dari sudut pandang spiritual. Menurut pandangan ini, semua kekacauan yang kita lihat sekarang tuh bukan kebetulan. Ini semua adalah bagian dari sebuah skenario besar, semacam drama kosmik yang udah ditakdirkan. Nah, pusat dari semua ini, menurut kerangka berpikir ini, adalah satu sosok yang disebut Dajjal. Tapi jangan bayangin Dajjal ini cuma sekedar sosok jahat biasa ya. Kekuatannya itu digambarkan sistemik. Artinya apa? Pengaruhnya itu masuk kemana-mana, ke sistem keuangan, politik, bahkan budaya kita sehari-hari. Dan menurut Syekh Hussein, banyak tanda-tandanya itu udah kelihatan banget loh di sekitar kita. Coba deh lihat, orang-orang berlomba bangun gedung pencakar langit. Atau lihat aja, sistem negara modern dan sistem keuangan global kita sekarang. Ini semua katanya adalah bagian dari tanda-tanda itu. Intinya gini, menurut pandangan ini, konsep negara modern itu sendiri adalah bagian dari tipuan Dajjal. Kenapa? Karena negara modern seolah-olah menggantikan otoritas Tuhan. Wah, ini kritik yang dalam banget ya. Langsung ke jantung sistem politik yang kita kenal sekarang. Kritiknya nggak berhenti di situ. Lihat deh perbandingan ini, soal uang. Di satu sisi ada uang Allah, emas dan perak, yang punya nilai asli. Di sisi lain ada uang Dajjal, uang kertas dan elektronik, yang nilainya ya cuma angka aja kan. Katanya, sistem inilah yang bikin kita jadi budak secara ekonomi. Benar-benar bikin kita mikir ulang soal uang di dompet kita ya. Oke, tahan dulu soal Dajjal dan akhir zaman. Sekarang kita pindah gigi, kita lihat lensa yang kedua. Di sini, kita nggak ngomongin kekuatan kosmik. Kita ngomongin sesuatu yang sangat nyata, sangat bisa dilacak. Dampak dari satu kebijakan pemerintah. Ceritanya dimulai dari sini. Ada sebuah program yang niatnya bagus banget. Makan bergizi gratis buat jutaan anak sekolah. Anggarannya, wow, 71 triliun rupiah. Tapi sumbernya dari anggaran pendidikan nasional. Oke. Tapi apa yang terjadi? Niat baik aja ternyata nggak cukup. Pelaksanaannya yang kayaknya buru-buru malah jadi malapetaka. Ribuan siswa keracunan. Ini bukan lagi soal insiden kecil, tapi udah jadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Angkanya itu nunjukin ada yang salah banget sama sistem pengawasannya. Terus, gimana caranya program ini didanai? Nah, ada instruksi efisiensi anggaran dari pusat. Akibatnya, dana ke daerah dipotong. Siapa yang jadi korban? Salah satunya guru honorer kayak Pak Agustinus ini. Bayangin, gajinya yang udah kecil banget, dipotong lagi. Dari 600.000 jadi cuma 221.000 per bulan. Ya ampun. Efek dominonya nggak berhenti di situ. Pemda yang anggarannya dipotong, akhirnya cari cara lain. Gimana caranya? Ya, naikin pajak. Di Pati pajaknya naik sampai 250%. Petani kayak Ibu Sugiyati ini yang kena getahnya. Sampai bilang, "Atiku nangis yo ngeluh. Hatiku menangis ya mengeluh." Itu dalam banget sih. Dan di paling ujung rantai ini, ada anak-anak. Anak-anak yang seharusnya jadi penerima manfaat program ini. Kisah Tia Handayani ini bener-bener bikin nyesek. Dia sampai trauma sama telur. Makanan yang harusnya bikin dia sehat, malah bikin dia trauma. Ini bukti paling nyata kalau kebijakan besar yang salah, dampaknya itu kena ke orang-orang yang paling nggak berdaya. Oke, kita udah lihat dua cerita yang kontras banget kan? Satu soal Dajjal, satu lagi soal program makan gratis yang gagal. Sekarang, yuk kita coba taruh keduanya sebelahan. Gimana cara mereka melihat masalah yang sama dan solusinya apa? Nah, tabel ini ngerangkum semuanya. Lensa pertama, yang skatologis, bilang masalahnya itu penipuan global dari Dajjal. Solusinya, siapin spiritual, jauhi sistemnya. Lensa kedua, yang sosiopolitik, bilang masalahnya itu kebijakan yang salah, sistem yang gagal. Solusinya, protes, tuntut tanggung jawab.
Beda banget kan? Yang satu ngajak mundur, yang satu ngajak maju melawan. Di cerita kedua ini, jejaknya tuh jelas banget. Ada timeline-nya. Dari mulai program diluncurkan, ada instruksi efisiensi, gaji guru dipotong, pajak naik, sampai akhirnya puncaknya keracunan massal dan protes. Semua bisa dilacak, ada sebab akibatnya. Nggak perlu cari dalang gaib, karena pelakunya adalah ya serangkaian keputusan yang bisa kita lihat dan analisis. Jadi gimana nih? Setelah kita lihat penjelasan yang super makro dan spiritual, lalu kita bandingin sama analisis kebijakan yang super mikro dan teknis, apa kesimpulannya? Keduanya kan sama-sama coba ngejelasin kenapa ada penderitaan. Tapi, apa cuman itu? Apa jangan-jangan ada hubungannya? Pada akhirnya, dua-duanya ini kan cerita. Cerita yang kita pakai untuk memahami dunia yang rasanya rusak ini. Cerita pertama bisa bikin kita menarik diri dari dunia. Cerita kedua bisa mendorong kita untuk turun ke jalan. Pertanyaan besarnya bukan cuma cerita mana yang benar, tapi cerita mana yang kita pilih untuk kita hidupi. Karena pilihan cerita itu, pada akhirnya, yang akan membentuk dunia seperti apa yang akan kita wariskan nanti.